Salam, salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini saya akan membahas tentang berpikir besar, seri 1. Pada umumnya semua orang ingin menjadi besar, tapi ia tidak tahu dari mana harus memulainya. Kadangkala ia memulai dengan pikirannya atau kekuatannya. Bahkan ada orang dengan nafsu jahat. Ia memulai dengan korupsi, artinya merampok, mencuri untuk menjadi besar. Tindakan ini menunjukkan pengrusakan karakter dan integritas. Maka bagi orang percaya, mari kita mulai segala sesuatu bertolak dari iman. Berpikir besar adalah memulai dari iman memimpin akal. Pada dasarnya iman dikaruniakan oleh Tuhan di dalam batin manusia. Dan Tuhan menciptakan akal manusia di dalam otak untuk mengerti dan mengkomunikasikan kehendak Allah. Jadi iman dan akal adalah dua realitas yang tidak bisa dipisahkan. Iman mewakili yang tidak kelihatan, dan akal mewakili yang kelihatan. Manusia yang di dalam batinnya diciptakan kekekalan yang tidak kelihatan dan yang tak terpahami oleh pikiran manusia. Maka akal sebagai alat iman untuk menyampaikan pesan iman itu. Oleh karena itu, iman yang penuh rahasia ilahi plus kebajikan itu perlu ditambahkan pengetahuan agar mampu mempertanggungjawabkannya secara logis. Karena tujuan Tuhan agar iman memimpin akal untuk memuliakan Tuhan Allah dengan segala kegiatan baik dalam menuntut ilmu dan pekerjaan yang dijalankan manusia di bumi. Iman dan akal seringkali disalah mengerti oleh manusia, sehingga dipertentangkan dan kecenderungan manusia melepaskan diri dari iman. Ketika manusia melepaskan diri dari iman, maka putusnya relasi dan menjadi ketidakseimbangan dalam diri manusia dengan Sang Pencipta dalam kehidupan spiritual, dunia ilmu dan dunia usaha. Peristiwa itu menimbulkan akal atau rasio selalu dominan dan melawan Tuhan. Tidak ada hubungan yang erat antara iman dan akal. Dan akhirnya manusia selalu memuliakan dirinya dengan segala hawa nafsunya. Harta, popularitas, reputasi, nama besar menjadi tujuan hidupnya. Berpikir besar adalah berpikir seutuhnya, bukan sebaliknya. Berpikir dengan melibatkan iman dan akal budi membuat manusia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun sebaliknya, berpikir tanpa melibatkan iman adalah berpikir kecil. Berpikir kecil selalu menyebabkan kegagalan karena akal tanpa spirit ilahi, sehingga akal membawanya ke dalam kegagalan. Berpikir dengan akal tanpa iman menyebabkan manusia putus hubungan dengan Allah. Ia tidak dapat mengakses informasi mengenai pengetahuan ilahi. Berpikir besar tanpa iman, maka hidup manusia itu tidak bermakna. Berpikir besar adalah sebuah kepercayaan akan hal-hal yang mustahil terjadi. Bukan melihat pada fakta, tapi percaya kepada kuasa Tuhan. Einstein berkata, manfaat pendidikan tinggi bukanlah mempelajari banyak fakta, melainkan melatih otak berpikir. Berpikir besar seperti inilah seseorang memuliakan Tuhan dalam segala usahanya. Jalan menuju berpikir besar adalah cinta. Cinta akan ilmu, cinta akan Tuhan. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan keberhasilan. Keberhasilan itu dari berpikir besar
atau ide besar berdasarkan kepercayaan. Percaya bahwa Anda dapat berhasil. Maka Anda pun akan benar-benar berhasil jika Anda perjuangkan dengan iman dan akal. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran rohani harus diolah oleh akal ke dalam dunia usahamu. Sehingga keberhasilan itu diraih sebagai bukti dari iman. Cara berpikir seperti ini menghasilkan berpikir positif dalam segala aspek pekerjaan manusia yang mewujudkan keberhasilan dan kesejahteraan. Keberhasilan dipahami secara luas adalah kebebasan. Kebebasan dari kekhawatiran, ketakutan, frustrasi, dan kegagalan. Keberhasilan berdasarkan iman mendapatkan kehormatan di hadapan manusia dan Tuhan. Dan keberhasilan yang terus-menerus mendapatkan kebahagiaan yang real, rasa hormat, kasih sayang, dan penghargaan. Terdapat satu kearifan praktis yang membangkitkan keberhasilan Anda. Diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kitab suci yang mengatakan bahwa jika Anda memiliki iman sebesar biji sesawi, Anda dapat memindahkan gunung. Nah, kearifan praktis ini membawa kemustahilan bagi manusia. Karena akal atau pikiran selalu melihat kepada fakta. Tak ragu lagi, fakta memang penting. Tetapi jangan heran karena fakta, sebab fakta bisa berubah. Iman yang bisa memindahkan gunung adalah iman yang tanpa khawatir. Oleh karena itu, jangan biarkan fakta itu ada di dalam akalmu. Tetapi pindahkanlah fakta pada imanmu. Dengan mata hanya tertuju kepada hikmat, kuasa, dan kasih Allah yang tidak pernah berubah. Seorang raja bijaksana yaitu Daud berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak." Mazmur 37 ayat 5. Jadi, berpikir besar adalah mempercayai hasil yang besar dengan memulai dari yang kecil. Sebaliknya, Anda berpikir kecil, Anda mempercayai hasil yang kecil. Apakah Anda menginginkan hasil yang kecil? Aku akan memberitahu Anda, tempatkanlah pikiranmu pada imanmu. Berpikir besar, mempercayai hal-hal yang besar. Dan Anda akan mendapatkan hasil yang besar. Allah akan memberikan kepada kita harta rohani dan jasmani sesuai dengan iman dan pikiran kita. Percayalah kepada kitab suci, bukan sekedar berisi ayat-ayat suci yang ada di langit, tetapi ia juga adalah kumpulan prinsip-prinsip ilmiah terbesar di dunia mengenai cara hidup. Ayat-ayat suci ketika dipahami secara vertikal, maka kita memiliki harta rohani yang tidak terkatakan. Dan ketika kita memahaminya secara horizontal, maka kita menemukan prinsip-prinsip ilmiah yang tiada bandingnya. Wejangan-wejangan ini berdasarkan aplikasi-aplikasi kebenaran rohani untuk memotivasi setiap orang untuk berhasil dan membuang kegagalan dalam kehidupan rohani dan dunia usaha. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa bersama Aleph Tau.